Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. SMA Negeri 8 Makassar berkarakter, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita semua nikmat kesehatan dan keselamatan. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar meskipun melalui daring. Sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dulu dengan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelum masuk ke materi mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, Ibu jelaskan dulu tentang metode yang kita pergunakan di masa pandemi ini. Yang pertama adalah kita bisa melakukan daring atau dalam jaringan online. Yang kedua, melalui luar jaringan online. Yang ketiga adalah perpaduan antara dalam jaringan online dan luar jaringan online atau kombinasi. Daring atau dalam jaringan online itu adalah semua pembelajaran yang memerlukan koneksi jaringan internet, yang mana tujuannya adalah untuk menghubungkan antara pengguna yang satu dengan pengguna lainnya, artinya antara server dengan klien. Jadi alternatif pembelajaran online itu ada macam-macam, ya. Ada video conference, bisa kita lakukan Zoom, Webex, Meet, Google, WA, YouTube, FB, IG, ada Classroom, pokoknya banyak sekarang modelnya, bermacam-macam. Lalu kalau untuk luring atau luar jaringan, ini biasanya tatap muka atau bisa juga kita menggunakan buku teks, LKS, fotokopi, kopian itu, modul, alat peraga, dan poster. Nah, yang ketiga adalah kombinasi dari dalam jaringan online dan luar jaringan online. Jadi masih menggunakan jaringan internet ditambah dengan modul-modul atau buku teks, LKS, fotokopi, alat peraga, dan poster. Karena 2 minggu yang lalu kalian sudah diberikan buku paket dari sekolah, ya. Jadi bisa sambil guru memberikan penjelasan melalui online, jadi kalian bisa mencari jawaban atau solusi dari pertanyaan atau soal yang diberikan oleh guru itu melalui buku paket yang sudah kalian dapatkan. Ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 10. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi, RPP yang Ibu tampilkan ini adalah dikala situasi normal. Karena sekarang kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, jadi melalui daring saja, sehingga kalian cukup mengetahui saja apa kompetensi dasarnya dan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas kompetensi dasar tentang salah satu permainan olahraga bola besar, khususnya
permainan cabang bola voli. Jadi, bola voli ini pertama kali diciptakan oleh William J. Morgan pada tahun 1895. Awalnya permainan ini bernama Minotonete, dan seiring berkembangnya zaman berubah menjadi volleyball atau bola voli hingga pada saat ini. Jadi permainan bola voli ini bisa dilakukan di lapangan indoor, bisa juga dilakukan di lapangan outdoor. Ukuran lapangannya itu 18 kali 9 meter. Jadi daerah serang itu 3 meter dan daerah bertahan itu 6 meter. Jumlah pemainnya ada 6 orang dan net putra dengan putri itu tingginya berbeda. Kalau putra itu tinggi netnya 2,43 meter, sedangkan putri itu 2,24 meter. Masuk ke teknik dasar permainan bola voli. Yang pertama adalah teknik dasar servis. Jadi teknik dasar servis ini adalah pukulan yang dilakukan dari daerah garis belakang lapangan permainan hingga melambung ke atas net dan mendarat di daerah lawan. Itu yang dinamakan dengan servis. Sedangkan yang dinamakan passing adalah teknik yang bertujuan untuk menerima, menahan, dan mengendalikan bola servis dari pemain lawan. Dan teknik passing ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik passing atas dan teknik passing bawah. Yang ketiga adalah teknik smash. Jadi smash ini adalah gerakan melompat dan memukul bola voli dengan derajat kemiringan terkecil, tetapi dia mempunyai kekuatan terbesar ke arah lawan. Sedangkan yang keempat adalah teknik memblok, adalah satu-satunya yang pilih-pilih pemain. Kenapa? Karena teknik blok ini hanya dilakukan untuk menahan dan mencegah serangan dari lawan seperti smash. Materi inti pada hari ini adalah teknik passing bawah dan passing atas. Tadi Ibu sudah jelaskan kalau passing itu adalah teknik yang bertujuan untuk menerima, menahan, dan mengendalikan bola servis dari pemain lawan. Cara melakukan teknik passing bawah, yang pertama itu kita berdiri dengan membuka kedua kaki selebar bahu. Terus yang kedua, rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua jari sejajar. Jadi kaki dibuka selebar bahu, sikap kuda-kuda, tangan lurus ke depan. Dan yang terakhir adalah ayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas sampai dengan setinggi bahu. Kesalahan yang sering terjadi pada saat kita melakukan passing bawah, yang pertama itu kedua sikut ditekuk. Padahal sebenarnya dia harus lurus, sikut itu harus lurus. Yang kedua lutut.
Nah, kalau di sini lututnya dia berdirinya biasa saja, lututnya tidak ditekuk. Padahal sebenarnya harus ditekuk karena kita memasang sikap kuda-kuda. Yang ketiga adalah badan kita harus tetap rileks. Jadi kesalahannya kalau kita tidak rileks, kalau kita tidak santai, kalau kita tegang itu salah. Karena permainan voli ini harus dibawa santai. Lanjut ke teknik passing atas. Jadi passing atas ini biasa digunakan untuk memberikan umpan kepada toser. Tahu toser? Toser itu ada pemain itu yang posisi berdirinya persis ada di depan net. Jadi dia pemain itu yang akan memberikan umpan kepada orang yang akan smash pada spiker. Itu fungsinya toser. Jadi toser itu adalah orang kedua, dia pengumpan. Bagaimana cara kita melakukan passing atas? Yang pertama adalah kita berdiri seimbang, ya, menggunakan tumpuan dua kaki dan salah satunya agak maju ke depan sedikit. Ya. Terus pandangan kita ke arah bola dan sedikit condong ke depan. Perhatikan gambarnya, Nak. Perhatikan gambarnya. Jadi kedua tangan terbuka pada saat menggunakan siku bengkok ke samping. Terus dorong bola ke arah atas menggunakan pangkal jari-jari tangan. Diikuti dengan gerakan meluruskan kedua siku dan kedua lutut. Nah, pada saat kita luruskan itu siku, terus lutut kita naik, jadi badan kita kan lurus jadinya. Nah, sikap akhirnya itu gerakan lanjut, asal kedua lengan diikuti oleh gerakan tubuh yang lain. Perhatikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat kita melakukan passing atas. Yang pertama itu adalah kaki tidak ditekuk. Nah, itu salah. Yang betul adalah buka kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Itu yang benar. Lalu biasanya itu yang kesalahan kedua adalah siku tidak ditekuk. Padahal itu kedua tangan berada di depan dahi ya, dahi. Nah, kedua ibu jari dan telunjuk membentuk segitiga. Pandangan lurus fokus pada arah datangnya bola. Perhatikan, Nak, gambar di depan ini yang telapak tangan yang menghadap ke atas. Nah, itu gambar pada saat kita melakukan passing atas. Yang ketiga, mengambil bola di samping kiri dan kanan muka atau terlalu depan. Ini salah. Yang betul adalah di depan dahi, ya. Yang keempat, bola tidak memantul. Dorong bola dengan cara menggerakkan pergelangan tangan ke arah luar dan ikuti gerakan lurus siku-siku. Gerakan agak menjinjit. Itu kalau passing atas. Ini adalah beberapa contoh pada saat kita melakukan passing atas ataupun passing bawah pada saat pertemuan atau pembelajaran normal. Contohnya seperti ini, bisa berlari dari lapangan satu ke lapangan lawan. Nanti yang sebelah sini passing atas, yang sebelahnya passing bawah. Bisa juga di passing pergantian 2 orang. Tapi kalau kalian mau lakukan di rumah, kalian kalau tidak punya bola voli bisa pakai balon saja.
Jangan lupa isi list daftar hadir berdasarkan nomor absen kelas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.